Selamat pagi semua, perkenalkan saya Delvina Gobe. Saya Andreas Abdul Subhandia. Saya Ipariska Rima. Saya Angela Medici. Saya Florentina Ma. Saya Francisca Fonabea. Saya Amelia Maria Hili. Saya Iblan Skumba. Dan saya Ermelinda Boko. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa ED Kelompok 1 Semester 4E. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pendahuluan dari mata kuliah metode penelitian. Tetapi sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Wisermeo, SVO, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Kesempatan kepada kami juga, terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir di tempat ini. Kepada teman kami yang dipercayakan untuk membawa materi, waktu dan tempat, kami persilakan. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayakan saya sebagai pembawa materi, dan inilah materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, latar belakang. Kegiatan penelitian dimulai ketika manusia menarik perhatian pada sesuatu yang ada atau fakta di sekitar kehidupannya. Yang kedua, perhatian dan pengamatan terhadap fakta-fakta dan didorong oleh keinginan untuk mengetahui fakta-fakta yang diamati secara lebih mendalam akan memunculkan berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sesuatu masalah yang memerlukan solusi. Yang berikut definisi. Sehingga penelitian dapat digambarkan. Yang pertama, suatu kegiatan yang dimulai dengan pengamatan terhadap fakta yang menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditunjukkan pada penyelidikan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Yang ketiga, usaha secara sadar yang diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga selesai penyaluran hasrat ingin tahu manusia. Yang berikut tujuan penelitian. Sehingga tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Yang berikut motivasi penelitian. Motivasi penelitian dapat dilihat dari dua sisi, berdasarkan definisi dan tujuan penelitian yang diungkapkan. Yang pertama, di suatu sisi, penelitian merupakan refleksi dari keinginan proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai sesuatu. Yang kedua, pada sisi lain, kegiatan tersebut didorong oleh keinginan reaktif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian menurut Murdik. A. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan pengetahuan. Hal ini bersifat jangka panjang karena umumnya tidak terikat secara langsung dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Yang kedua, untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian, ia bersifat jangka pendek karena hasil penelitian lebih menekankan pada usaha pemecahan masalah-masalah praktis diperlukan untuk pertimbangan dalam perbuatan keputusan bisnis. B. Metode-metode penelitian. Penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Kata sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapainya tujuan, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur tertentu yang diatur dengan baik. Jadi, metode penelitian adalah pengetahuan yang mengkajikan ketentuan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. C. Penelitian dan ilmu. Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang memiliki kriteria tertentu. Sehingga pada dasarnya, penelitian merupakan operasionalisasi dari metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang dikenal dengan metode ilmiah. Yang berikut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Yang pertama, kita lihat tentang rasional. Penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris adalah cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Dan yang ketiga, sistematis. Proses penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Yang berikut, jenis-jenis penelitian. Berdasarkan tujuan, jenis-jenis penelitian dibagi atas dua, yaitu A. murni dan B. terapan. Berdasarkan metode, jenis-jenis penelitian dibagi menjadi 8, yaitu A. survei, B. ex post facto, C. eksperimen, D. naturalistik, E. polyploitation, F. action research, G. evaluasi, dan H. sejarah. Berdasarkan tingkat eksplanasi, penelitian dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Berdasarkan analisis dan jenis data, penelitian juga dibagi menjadi 3, yaitu A. kualitatif, B. kuantitatif, dan C. gabungan. Tujuan penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, serta analisis dan jenis data. Yang pertama, kita lihat tentang penelitian menurut tujuan. A. Penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. B. Penelitian murni atau dasar adalah penelitian yang diarahkan sekedar untuk memahami masalah dalam organisasi secara mendalam atau tanpa ingin menerapkan hasilnya. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang dilakukan bersifat praktis. Jadi, penelitian murni atau dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Penelitian menurut metode. A. Penelitian survei. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang dialami dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis. B. Penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi yang kemudian menuntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. C. Penelitian eksperimen, yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Variabel independennya dimanipulasi oleh peneliti. D. Penelitian naturalistik. Metode penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami atau sebagai liafannya, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, contoh sesaji terhadap keberhasilan bisnis. E. Polystressor, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. F. Action research merupakan peneliti yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekankan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah 1. situasi, 2. perilaku, dan yang ketiga organisasi, termasuk struktur, mekanisme kerja, iklim kerja, dan ranata. G.
penelitian evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. H. Penelitian sejarah berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sumber datanya bisa primer, yaitu orang yang terlibat langsung di dalam kejadian itu, atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu. Penelitian sejarah adalah untuk merekomendasikan kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesa data diperoleh sehingga ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan. Yang keempat, penelitian menurut tingkat eksplanasi. Tingkat eksplanasi adalah tingkat penjelasan. Jadi, penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. A. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. B. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetap untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. C. Penelitian asosiatif atau hubungan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Yang berikut penelitian menurut jenis data dan analisis. Dalam penelitian jenis data dan analisis dapat dikelompokkan menjadi dua hal utama, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama kita lihat tentang data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. 3. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Kepada yang membawakan materi, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kegunaan teori-teori dalam penelitian. A. Kegunaan teori dalam penelitian kuantitatif atau positivistik. Dalam penelitian ini, teori berguna sebagai landasan dari kerangka berpikir yang membingkai kegiatan penelitian itu sendiri, agar tidak bisa meluas dan keluar dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sesuai dengan kaidah teoritik yang telah dibangun. Lalu aku terus 3. B. Kegunaan teori dalam penelitian kualitatif atau interpretatif. Kegunaan teori dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perspektif yang dapat membatasi pemikiran peneliti. Meskipun penelitian kualitatif cenderung holistik, namun tetap ada batasan-batasan perspektif yang tidak bisa dilangkai agar proses analisis tidak bercampur baur dalam perspektif lainnya yang sudah ada. B. Kegunaan teori penelitian gabungan atau mix metodologi. Kegunaan teori dalam penelitian gabungan adalah untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Strategi penelitian. A. Strategi kuantitatif. Strategi penelitian kuantitatif meliputi kuasi eksperimen dan penelitian korelasi dan juga penelitian yang hanya melibatkan satu subjek dalam penelitiannya. B.
Strategi kualitatif. Strategi penelitian kualitatif secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas dengan menggunakan berbagai sumber data. C. Penelitian gabungan. Strategi penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data dengan penggunaan gabungan secara sekuensial, metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama. Jadi, penelitian adalah suatu kegiatan yang dimulai dengan pengamatan terhadap fakta yang menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kami berharap